Jadi pada video kali ini teman, saya akan menunjukkan hasil dari rakitan saya yang pernah saya review, bahan-bahannya juga pernah saya tunjukkan, dan ini adalah hasil finalnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya ganti ya tadinya powernya, tapi saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Yang pasti ini sudah saya coba berhari-hari ya berhari-hari, hampir setiap hari, walaupun tidak setiap hari banget, tapi saya lebih ke radio ya. Untuk modul bluetooth atau apa sudah saya semuanya udah udah oke ya teman-teman ya. Nah ini semuanya bahannya itu ada semua di toko online ya, dan untuk katakanlah ya bahan-bahannya udah didapat, komponennya udah didapat, hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah itu kita perdekat. Nah ini adalah hasil final, hasil daripada bahan-bahan yang kemarin sudah saya tunjukkan. Kalau dari depan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini karet ini sebenarnya untuk itu loh, kabel di belakang ya, biar gak kesana sari. Ini saya karetin, tadinya sudah saya bungkusin plastik ya. Ini modul bluetoothnya seperti ini, dan ini ada tune control yang sudah pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Semuanya seperti ini. Untuk karaoke juga bisa, produk itu sudah siap, udah oke. Jadi tampilannya seperti ini ya. Kalau di depan saya langsung aja saya tunjukkan di belakang ya, ada apa kira-kira. Nah di belakang ya ada seperti ini aja ya. Ini saya menggunakan kabel, nah saya gunakan untuk kabel ini loh. Nah seperti ini ya. Ini kipas, saya pakai kipas ini 6 cm ya, 6 cm ini apa ya, untuk menarik udara dari dalam ditarik keluar gitu, udara hangat dari dalam ditarik keluar seperti ini. Untuk speakernya seperti ini. Nah ukurannya boxnya itu pas, simple, minimalis ya. Jadi nah seperti ini aja ya, langsung kita buka aja dari, biar teman-teman lihat dalamnya seperti apa ya. Nah ini adalah isinya ya teman-teman. Jadi isinya seperti ini aja. Jadi ini adalah drivernya, dan ini ada tune control yang sudah saya bahas semuanya, dan ini trafo merek Orange 5 ampere kecil. Kalau teman-teman lihat, ini adalah driver kardusnya seperti ini ya. Nah semuanya ada di toko online itu, semuanya banyak ya. Nah ini adalah power amplifier stereo, power supply sudah dilengkapi dengan power reserve 2 ya. Yang seperti ini, gambarnya seperti ini. Yang pertama ada PSU utama, dan yang kedua ada PSU untuk output tune control. Misalkan teman-teman pakai tune control, nah gak usah pakai bikin PSU sendiri, langsung aja pakai PSU yang sudah dibikinkan dari pabrik seperti ini. Simple banget ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat driver ini ya, ini sudah tidak saya pakai lagi bagian finalnya. Finalnya sendiri saya sudah ganti dengan yang lebih bagus, tapi tetap dengan 2955 sama 3055 yang lebih bagus lagi ya. Kalau bawaan dari sana itu kurang bagus menurut saya ya, kurang bagus, gampang sekali cepat mati. Dan saya, daripada saya nunggu itu mati, mendingan saya ganti, karena saya sudah pernah pengalaman beli power ini nggak lama, nggak awet teman-teman. Itu TR finalnya mati, dan juga kenaan dengan sama TIPBD. TIPBD nya juga TIPBD biasa yang kualitasnya kurang ya, dan itu sudah saya ganti TIPBD nya. Dan ini ada bekas saudaranya, semua ada bekas saudaranya ya, kelihatan. Jadi sudah saya ganti agar supaya ya Pak ya, untuk menjaga ketika, walaupun sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Saya sebenarnya kalau sudah plug seperti ini, mau saya lepas itu kayak berat gitu teman-teman, kecuali kalau memang benar-benar memang harus dilepas ya. Kalau hanya daripada ngelepas lagi, mendingan saya ganti lebih awal, karena saya sudah pernah beberapa kali beli driver ini ya. Jangan lupa ya teman-teman, ini kan sudah ada pendinginnya. Pendinginnya itu dikasih pasta, panasnya ini benar-benar merata sampai box ini ya teman-teman, benar-benar merata nantinya. Dan ini sudah saya kasih pasta semua. Dan untuk dari sana ya tidak ada yang namanya apa itu, ini apa itu namanya ya, apa itu, ring ini saya kasih sendiri, skrup saya kasih sendiri ya, biar bakoh gitu ya. Untuk trafonya juga saya kasih ring. Dan ini ada tune control ya, tegangannya saya ambilkan dari sini ya, ini ya. Jadi saya ambilkan dari sini, buat apa saya bikin lagi, kan sudah ada. Nah saya tunjukkan dulu bagian step by stepnya biar lebih jelas lagi ya teman-teman. Nah ini adalah kipas ya. Kipasnya ini saya kasih tegangan itu hanya 6 volt, dan untuk bluetoothnya yaitu 9 volt. Nah teman-teman akan melihat yaitu adalah hitam 2 ya, ada 2. Itu saya bungkus pakai isolasi bakar ya. Jadi saya pakai selang bakar, isolasi bakar. Ini saya bungkus memang sengaja, gak ada tujuan apa-apa, tujuannya ya biar warnanya hitam gitu aja sih.
biar kelihatan ya. Ini yang satu lagi untuk modul Bluetooth, yang satunya lagi untuk kipas ya, satunya lagi untuk kipas ini. Nah kita saya tunjukkan, yaitu saya ambilkan tegangan dari ekstra ya, dan untuk tegangan utama pada power ini yaitu 18 volt. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk memberikan tegangan 25 volt, itu gampang sekali panas dan ujung-ujungnya itu mati. Kalau misalkan teman-teman mau ganti, finalnya diganti ya, kalau bawaan dari sana itu biasanya kalau di 18 volt itu cepat mati. Teman-teman bisa ganti yang lebih bagus, finalnya 2955, ganti yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Ini yang saya beli yang harganya 22 ribuan aja teman-teman. Nah oke teman-teman, kita bahas untuk bagian tegangan ekstra ya. Ini tegangan ekstra saya kasih kabel warna hijau ya, warna hijau. Untuk satunya lagi 6 volt ya, 6 volt 9 volt untuk modul Bluetooth, satunya lagi 6 volt untuk kipas. Nah untuk 9 volt sendiri saya nggak perlu lagi tambahan TP, jadi teman-teman gak usah bingung, gak usah panik. Jadi kalau nggak dikasih TP nanti suara dengung atau suara ini enggak teman-teman, dengungnya itu enggak bukan dari modul Bluetooth. Dari modul Bluetooth itu memang kalau misalkan dengung ya memang dengung, jadi bukan karena faktor dari 7809 78, karena kalau modul Bluetooth itu tidak ada apa ya regulator, karena di modul Bluetooth sudah ada regulator 7805. Jadi teman-teman pastikan kalau modul Bluetooth teman-teman mungkin merek bukan dari Mac ya, biasanya kalau rata-rata merek dari modul Bluetooth hampir rata-rata itu pakai regulator semua ya, 7805 atau 7809, rata-rata itu ke 7085. Ini memang kalau di tegangan utama itu memang 12 volt, tapi kalau kalian kasih 12 volt untuk modul Bluetooth itu membuat komponennya itu anget ya, karena dia disuplai tegangan awal itu 12 volt. Saya sarankan 9 volt, idealnya berapa? 9 volt, idealnya berapa? 7 volt, 8 volt, 9 volt. Jangan dikasih 5 volt. Pada saat dikasih 5 volt, pada saat nanti teman-teman gunakan, dia akan hidup mati itu, karena itu faktor dari drop pada tegangan yang masuk ke modul Bluetooth, sehingga itu yang menyebabkan mati hidup. Saya sarankan dia itu di 7809 atau lebih tepatnya 9 volt. Kalau teman-teman mau ngasih 7809 ya taruhnya di 12 volt pada tegangan utama pada ekstra ya. Oke ya, kita langsung tentukan dulu modul Bluetoothnya seperti ini ya dalamannya. Nah ini adalah modul Bluetoothnya ya teman-teman. Nah modul Bluetoothnya ini adalah bagian tegangan. Nah disinilah yang terlihat ini teman-teman ya, ini adalah 7805. 7805 ini adalah sebenarnya sebagai penyetabil tegangan yang masuk ke komponen itu sebenarnya hanya 5 volt. Tegangan awal 12 volt, tetap 5 volt, idealnya 9 volt teman-teman ya. 9 volt itu aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tadi kok suara dengung, usahakan untuk tegangan, usahakan dari modul Bluetooth terpisah dari komponen seperti tune control, jangan diikutkan sama tune control, itu akan membuat kadang kayak suara dengung gitu. Kalau misalkan dengung dibuka full apalagi gak dibuka tetap itu biasanya ada yang faktor yang lain juga teman-teman. Coba lihat modul Bluetoothnya dilepas dulu apakah ada. Kalau misalkan modul Bluetooth sudah dipasang lagi, dilepas lagi kok suara dengungnya masih ada, mungkin ada faktor yang lain teman-teman. Nah untuk ini adalah outputnya itu langsung saya taruh di bawah ini. Ini adalah input, dan output pada modul Bluetooth saya taruh di bawah ya. Jadi saya sudah di bawah input. Kalau teman-teman mau ngasih resistor, bertujuan agar supaya tidak ada pembagian antara sinyal masuk ke tune control, sinyal masuk ke tune control dan ke modul Bluetooth tidak terbagi. Teman-teman bisa kasih resistor yaitu 4K7 ya, saya ingatkan 4K7. kalau dikasih 10 kilo juga gak apa-apa, tapi dengan catatan akan mengurangi, ada pengurangan yang cukup, tidak terlalu besar tapi cukup lumayan. Idealnya 4K7 ya, 4K7. Kalau yang saya lihat itu dari pabrik itu dia dikasih 2K2 resistornya, yaitu 2K2 teman-teman, dikasih resistornya 2K2 ya. Modul Bluetooth tegangannya harus dipisah dengan kit yang lain seperti tune control atau apa, dia yang pasti disendirikan, jangan disatukan. Kasih PSU sendiri ya, kadang dikasih PSU sendiri ada masih suara dengung kecil kan. Nah biasanya kalau itu kadang dikasih solusi kan ground daripada modul Bluetooth ini, dia tuh digroundkan ke ini bagian USB atau itu. Kalau itu biasanya masih dengung atau enggak. Nah kalau masih dengung ya biasanya teman-teman mau nggak mau modul Bluetooth itu dikasih tegangan tersendiri ya. Dan ini sudah seperti ini, tune kontrolnya seperti ini ya, sudah pernah saya bahas. Terus apalagi yang kira-kira saya belum saya tunjukkan? Saya rasa sudah semua ya.
Nah mungkin itu ya, jadi tambahan dari saya untuk driver ini maksimum cuma 18 ya. Kalau mau di 25 itu harus diingat ada beberapa komponen yang tidak bisa nyampe 25, terutama TIP-BD ini bisa 25 tapi dengan catatan dia harus original ya. Kalau kualitasnya bagus itu gak ada masalah. Ini kualitasnya kualitas biasa, tapi tenang, punya saya sudah kualitas bagus karena sudah saya ganti ya teman-teman. Saya tidak bisa menunjukkan pergantiannya seperti apa, ini hanya segala mengulas saja sedikit ya, nanti kita tes juga. Teman-teman bisa ganti dua ini final TP 2955 sama TP-BD, diganti yang lebih bagus. TP-BD bisa diganti dengan TP 41 ya. Ini TP-BD 139 bisa diganti dengan TP 41 dan 42 dan 42 2955 dan 3055 ya, tapi yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Jadi kalau dari pabrik ya harga 70 ribuan agak berat, dikasih semua yang kualitas jos gandos agak berat ya teman-teman. Jadi seperti ini aja sih ya mungkin, dan juga sekaligus kita tes saja ya teman-teman. Oke, mungkin saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.